Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari melanjutkan belajar klasifikasi makhluk hidup bagian kedua. Belajar apa ya hari ini? Materi poin 1-3 sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita belajar sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom menurut Whittaker. Sedangkan untuk kunci determinasi, kita pelajari di video selanjutnya. Masih ingatkah kamu tingkatan takson untuk klasifikasi makhluk hidup? Mulai dari kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Ditemukannya berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari yang berukuran kecil banget sampai yang berukuran besar, dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar yang kita sebut kingdom atau kerajaan. Nah, kingdom inilah yang akan kita pelajari. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ini dia Robert Whittaker. Ialah yang mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dengan Monera. Kelompok Monera yang seperti apa sih? Whittaker menggolongkan makhluk hidup yang berukuran mikroskopis ke dalam kingdom Monera. Mikroskopis itu artinya sangat kecil, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung dengan mata, makanya kita harus pakai bantuan mikroskop. Ciri lainnya adalah makhluk hidup kelompok Monera hanya bersel satu, dan inti selnya tidak memiliki membran atau kita sebut dengan prokaryotik. Dan golongan Monera ini berkembang biak dengan membelah diri. Monera yang mana ya? Ada 2 macam Monera, yaitu ganggang biru dan bakteri. Ini dia contoh ganggang biru. Terus ini contoh bakterinya. Ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini dia yang menyebabkan penyakit TBC. Kemudian ada Escherichia coli yang hidup di usus besar kamu. Pernah sakit tipes? Nah, ini dia biang keladinya, Salmonella typhi. Oke, kita lanjut ke kingdom berikutnya, yaitu Protista. Tentu kalian tahu dong ini apa? Sering jajan ini kan? Betul, ini makanan namanya nori atau kalian sering menyebutnya rumput laut. Nah, dibuat dari ini nih, alga merah atau Rhodophyta. Orang sering salah kaprah menyebut alga atau rumput laut sebagai tumbuhan. Bukan tumbuhan guys, ini adalah salah satu contoh Protista. Protista ada yang mirip tumbuhan atau disebut dengan alga karena memiliki klorofil seperti layaknya yang dimiliki tumbuhan, sehingga bisa membuat makanan sendiri. Tapi karena tidak memiliki akar, batang, maupun daun sejati, maka tidak bisa kita golongkan ke dalam tumbuhan. Ada juga Protista yang mirip hewan, kita sebut dengan protozoa, karena dia memiliki alat gerak sehingga bisa bergerak layaknya hewan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Protista mirip jamur, tapi belum kita bahas di sini ya. Sebenarnya Protista adalah makhluk hidup yang mirip dengan Monera, tetapi memiliki perbedaan utama, yaitu sel pada golongan Protista sudah memiliki membran inti atau kita sebut dengan eukariotik.
Ukurannya beragam, ada yang mikroskopis, ada pula yang makroskopis. Bisa dilihat langsung oleh mata tanpa bantuan alat. Ada yang hanya bersel satu, nah ini nih yang mikroskopis. Dan ada pula yang bersel banyak atau multiseluler. Sekarang kita lihat contohnya baik alga maupun protozoa. Pada alga, ada Spirogyra yang termasuk alga hijau, Diatom itu alga keemasan, Serratium lineatum termasuk alga api, Fucus alga coklat, Gracilaria dan Euchema spinosum termasuk alga merah. Dan untuk protozoa ada Plasmodium malariae. Dia tidak punya alat gerak, namun dapat bergerak bergantung pada lingkungannya. Ada Mixotricha yang bergerak menggunakan flagella atau bulu cambuk. Ada Paramecium yang bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Terakhir ada Amoeba, bergeraknya menggunakan kaki semu. Itu tadi sekilas tentang protista. Mari kita lanjutkan ke kingdom berikutnya, fungi atau jamur. Nah, sering makan jamur kan? Salah satu anggota dari fungi ini adalah jamur yang sering kamu makan. Jamur juga bukan tumbuhan, guys. Kenapa? Kalau tumbuhan kan punya klorofil. Nah, kalau jamur kan tidak punya klorofil. Jadi tidak bisa kita klasifikasikan ke dalam golongan tumbuhan. Karena tidak punya klorofil, maka jamur tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof, sehingga harus menumpang pada tumbuhan lain. Umumnya berupa multiseluler atau bersel banyak. Tapi ada juga yang uniseluler atau bersel satu. Anggota fungi sudah eukariotik. Dinding selnya disusun oleh zat kitin. Pernah lihat roti berjamur? Jamur tersebut bernama Rhizopus stolonifer. Kalau jamur untuk membuat tempe, namanya Rhizopus oryzae. Ragi untuk membuat roti itu juga sebenarnya jamur loh, namanya Saccharomyces cerevisiae. Ada jamur kuping dan jamur merang, itu yang sering dimasak oleh ibu kamu. Terus ada Candida albicans. Jamur ini mengganggu organ sistem reproduksi wanita. Dan langsung saja ke kingdom berikutnya, plantae. Kingdom ini beranggotakan tumbuhan yang sering kamu jumpai di lingkungan sekitar. Kingdom plantae dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan ada tidaknya berkas pembuluh. Tumbuhan dikatakan berpembuluh jika memiliki sistem pembuluh yang jelas untuk menyalurkan air, zat hara, dan hasil fotosintesis. Kamu mengenalnya dengan sebutan xilem dan phloem. Tumbuhan yang tidak berpembuluh berupa Bryophyta atau lumut, sedangkan yang berpembuluh ada dua kelompok, yaitu Pteridophyta atau paku-pakuan yang memiliki spora, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yuk, kita bahas satu persatu, mulai dari Bryophyta. Lumut sering kamu temukan di tempat-tempat yang basah atau lembab, berwarna hijau. Lumut ini tidak memiliki berkas pengangkut, karena memang belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Ada struktur yang mirip akar disebut dengan rhizoid. Lumut berwarna hijau karena memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Hidup di tempat lembab dan berkembang biak secara bergiliran antara fase vegetatif dan generatif. Contohnya ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Beralih ke plantae yang kedua, Pteridophyta atau paku-pakuan. Tumbuhan ini sudah memiliki berkas pengangkut.
Sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis, memiliki spora, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Daun yang masih muda akan menggulung. Contohnya ada paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati atau semanggi. Planta yang ketiga adalah spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita dibagi menjadi dua kelompok, Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Pada Gymnospermae, biji tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya berupa strobilus, batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daun hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contohnya ada pakis heji, pohon damar, ginkgo biloba, melinjo, dan pohon pinus. Pada Angiospermae, biji dilindungi oleh bakal buah. Alat reproduksinya berupa bunga, batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daun bertulang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, angio ini masih dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Kalian pasti sudah tahu dong perbedaannya. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batangnya lurus tidak bercabang, daunnya bertulang sejajar atau melengkung, bijinya berkeping satu, dan memiliki mahkota bunga kelipatan 3 atau 6. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, batangnya bercabang, tulang daunnya menyirip atau menjari, bijinya berkeping 2, dan mahkota bunganya kelipatan 2 atau 4 atau 5. Ini dia contohnya, baik monokotil maupun dikotil. Tumbuhan monokotil ada anggrek bulan, lidah buaya, pohon kelapa, jagung, jahe, dan lain-lain. Untuk dikotil, contohnya ada cabai, jambu biji, bunga matahari, dan lain sebagainya. Kingdom terakhir, Animalia atau kerajaan hewan. Ada dua kelompok, yaitu Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, dan Vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kita mulai dengan Avertebrata. Ada 8 kelompok pada Avertebrata ini. Pertama, Porifera. Ciri utamanya adalah tubuhnya berpori seperti spons. Contohnya ada Spongilla lacustris, Euspongia, dan Scypha. Yang kedua ada Solenterata. Ciri utamanya adalah tubuhnya berongga. Contohnya ada Hydra viridissima, Tubifora musica, dan Aurelia aurica atau yang kalian sebut dengan ubur-ubur. Selanjutnya ini ada cacing-cacingan atau kelompok Vermes, ada 3, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Yang pertama ada Platyhelminthes. Cirinya adalah cacing ini tubuhnya pipih. Contohnya ada cacing pita, cacing rambut getar, dan cacing isap. Cacing selanjutnya adalah Nemathelminthes. Cacing ini tubuhnya berbentuk gilik atau bulat panjang, dan kedua ujungnya meruncing. Contohnya ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Selanjutnya adalah Annelida. Tubuhnya beruas-uas atau berbuku-buku.
Contohnya ada cacing palolo, ada cacing tanah yang sering kalian temui, dan ada lintah. Vertebrata selanjutnya yaitu moluska. Ciri utamanya adalah tubuhnya lunak. Contohnya ada cumi-cumi, gurita, siput, kerang, dan lain-lain. Selanjutnya, arthropoda. Nah, ini ciri utamanya tubuhnya beruas-ruas atau berbuku-buku, tapi bukan cacing seperti yang Annelida tadi. Contohnya ada kupu-kupu, lebah, kalajengking, lipan, belalang, dan kepiting. Terakhir ada echinodermata. Ciri utamanya tubuhnya ditutupi duri. Contohnya ada teripang, bintang laut, bulu babi, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi avertebrata. Sekarang kita beralih ke vertebrata. Nah, yang pertama, kelompok pertama ada Pisces. Di dalam kelompok Pisces ini ada ikan dan sejenisnya. Cirinya adalah poikilotherm atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya akan berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan di mana ia berada. Tubuhnya ditutupi oleh sisik, bernafas dengan insang, jantungnya terdiri dari 2 ruang, memiliki sirip sebagai alat gerak, dan melakukan fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuhnya. Contohnya ikan nila, ikan lele, ikan cupang, dan lain-lain. Vertebrata kedua adalah amphibia. Ini juga termasuk poikilotherm atau berdarah dingin. Tubuhnya lembab dan berlendir, bernafas dengan insang saat masih berudu, serta paru-paru dan kulit saat dewasa. Jantungnya terdiri dari 3 ruang dan juga melakukan fertilisasi eksternal. Contohnya ada katak, kodok, dan salamander. Ketiga ada reptilia. Reptilia juga termasuk hewan poikilotherm atau berdarah dingin. Kulit tubuhnya kasar dan bersisik, bernafas dengan paru-paru. Jantungnya terdiri dari 4 ruang, tetapi sekat jantungnya belum sempurna. Melakukan fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuhnya. Contohnya ada kadal, buaya, penyu, dan lain-lain. Selanjutnya ada Aves atau unggas. Nah, Aves termasuk homoiotherm atau berdarah panas, atau suhu tubuhnya akan tetap walaupun nanti suhu lingkungan berubah-ubah. Kulit ditutupi oleh bulu, bernafas dengan paru-paru, jantungnya terdiri dari 4 ruang, dan melakukan fertilisasi internal. Contohnya ada ayam, penguin, burung kakak tua, dan burung-burung yang lainnya. Nah, terakhir ada mamalia. Mamalia ini juga homoiotherm atau berdarah panas, kulit ditutupi rambut, bernafas dengan paru-paru, jantungnya terdiri dari 4 ruang, melakukan fertilisasi internal, memiliki kelenjar susu, dan memiliki daun telinga. Contohnya ada gorila, paus, gajah, kelelawar, dan masih banyak lagi mamalia lainnya. Jadi mamalia ini mengakhiri pembahasan kita kali ini. Oh iya, kamu termasuk kelompok yang mana nih? Terima kasih sudah menyaksikan video sistem klasifikasi 5 kingdom. Jangan lupa mengamalkan ilmu yang kamu dapat hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.